Selamat pagi Kak Kawan. Kami dari kelompok 2 ingin kami tanyakan hasil diskusi kami yaitu tentang perjuangan menghadapi ancaman integrasi bangsa. Nama-nama kelompok kami yaitu 1. Repartisi Payung, 2. Servis Matuang, 5. Jonas Tanggap, 4. Reuni Purba. Kami akan membaca hasil kesimpulan kami. B. Dari komit menuju konsensus suatu pembelajaran. 1. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap hubungan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Kementerian Sosial saja memetakan bahwa pada tahun 2014 Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6. Di antaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Maka ada apa yang ditulis oleh Muhammad Hatta pada tahun 1932 tentang persatuan bangsa. Menurutnya, dengan persatuan bangsa, suatu bangsa tidak akan dapat dibagi-bagi. Dibutuhkan bangsa yang satu oleh berbagai sangat tinggi. Terakhir, kalau datang bahaya, caralah kita menunjukkan persatuan hati. Caralah kita harus berdiri solidaris. Kita menyusun persatuan dan menolak persatuan atau menjadi kata mengusik daulat rakyat. Dari merasa konflik bahkan bukan saja dalam masa masalah. Kita juga menyadari betapa konflik yang sedang menimbulkan banyak kerugian. Sejarah telah memberitahu perang yang pernah terjadi selama masa tahun 1908 hingga 1945. Telah menewaskan banyak sekali korban manusia. Ribuan rakyat mengungsi dan berbagai tempat pemukiman mengalami kerusakan berat. Belum lagi kerugian bersifat materi dan psikis masyarakat. Semua itu hanyalah akan menyebabkan penderitaan bagi masyarakat itu sendiri. Kita dengan satu bentuk jadi saya agar kita dapat dari dalam konflik sosial Indonesia, Kementerian bisa memetakan serta memperbaiki terjadi konflik sosial karena kondisi ekonomi yang tertinggal. 6. Acaranya diksi pengembangan pada 2. Jalan para kamu persatuan. Tahukah kalian bahwa jumlah tokoh yang telah diangkat oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional hingga tahun 2017 menjadi 173 orang. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Salah satu kriteria adalah dalam perjalanan senjata atau perjalanan politik atau perjalanan dalam senjata untuk mencapai atau merebut atau mempertahankan kondisi kemerdekaan serta menunjukkan keteguhan kesatuan bangsa. Beberapa tokoh di bawah ini merupakan memiliki jasa dari integrasi bangsa Indonesia. Semua tokoh pahlawan dapat dibahas di sini. Selain itu yang banyak mereka juga berasal dari berbagai daerah atau daerah berbeda. Untuk pahlawan dari daerah kita akan mengambil para pejuang yang berasal dari wilayah Batik Indonesia. Setelahnya mereka mungkin kalian ada yang belum mengenalnya, padahal sesungguhnya mereka punya jasa yang sama dalam upaya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 3 tokoh akan kita bahas di sini yaitu Frans Kaisi Epok, Silas Papare, dan Martin Ide. Kita tidak para tokoh pahlawan nasional Indonesia juga dapat kita lihat dalam bentuk pengembaraan jabatan dan materi dari mereka yang 9 dan Sultan Syarif Kasim II adalah 2 tokoh nasional yang akan dibahas dalam bab ini. Kita akan melihat bagaimana tokoh-tokoh ini lebih mengedepankan keindonesiaan mereka terlebih dahulu daripada kekuasaan atas kerajaan sah yang mereka pimpin tanpa menghitung untung rugi. Selain tokoh-tokoh yang berkiprah dalam bidang politik dan perjuangan bersenjata, kita juga akan bidang seni. Nama Ismail Marzuki mungkin telah kalian sebagai kepala nasional.
namun mungkin juga masih ada di antara kalian yang belum mengenal siapa sebenarnya Ismail Marzuki dan kiprah ada yang dia berikan bagi integrasi Indonesia. Maka tokoh Ismail Marzuki ini akan juga kita bahas dalam bab mengenai keteladanan para tokoh nasional ini. 1. Pahlawan nasional dari Papua, Frans Kalisi Epo, Silas Papare, dan Martin Inge. Posisi Papua dalam sejarah Indonesia setelah kemerdekaan sebenarnya unik. Papua adalah wilayah di Indonesia yang bahkan setelah Republik Indonesia kemerdekaan menjadi negara kesatuan pada tahun 1950 pun tetap berada dalam kendali Belanda. Khusus persoalan Papua berdasarkan hasil KMB tahun 1949 sesungguhnya akan dibicarakan kembali oleh pemerintah Republik Indonesia dan Belanda. 1 tahun kemudian, nyatanya hingga tahun 1962 ketika Indonesia akhirnya memilih jalan perjuangan militer dalam merebut wilayah itu. Namun kata Irin tersebut malah diberinya pengertian lain, ikut Republik Indonesia anti Nederlands atau Kemensos 2013. Silas Papare atau 1918 sampai 1978 membentuk Komite Indonesia Kemerdekaan atau KIM hanya sekitar sebulan setelah Indonesia merdeka. Tujuan KIM yang dibentuk pada bulan September 1945 ini adalah untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam daerah dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Akibatnya mereka berdua ditangkap Belanda dan dipenjara di Korindia atau Jayapura. 2. Raja-raja, para raja yang berkorban untuk bangsa. Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II. Saat Indonesia merdeka, Indonesia masih ada kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Lewatnya para penguasa kerajaan tersebut diberi untuk menyebutkan kerajaan mereka ke dalam negara Republik Indonesia. Hal ini bisa terjadi tak lain karena dalam diri para raja dan rakyat di daerah mereka telah tertanam dengan begitu kuat rasa kebangsaan Indonesia. Sultan Hamid II dari pengkhianat besarnya, bahkan pada tahun 1950 Dewi memilih berontak hingga turut serta dalam rencana pembunuhan terhadap Prabowo dan pejabat di Jakarta. Meski aslinya mengalami kegagalan dalam bagian ini, kita memang untuk melawan Belanda dan bergabung dengan negara seperti Indonesia, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX dari Jakarta dan Sultan Syarif Qasim II dari kerajaan. Tanggal 20 Agustus besoknya mulai telegram kembali. Sultan dengan tegas menyatakan dan wakil presiden terpilih. Dan akhirnya pada tanggal 5 September 1945 Sultan Hamengkubuwono IX memberikan amanat bahwa 1. Republik Indonesia. 2. Segala kekuasaan dalam negeri Jakarta, Pinggiran dan urusan pemerintahan berada di tangan Hamengkubuwono IX. 3. Hubungan antara rakyat Jakarta digerak dan rakyat Indonesia bersifat langsung dan Sultan Hamengkubuwono IX bertanggung jawab kepada Presiden Rakyat Indonesia. Melalui telegram dan amanat ini sangat terlihat sikap nasionalis Sultan Hamengkubuwono. Bahkan melalui pembentukan awal kemerdekaan Sultan memberikan fasilitas kemerdekaan Indonesia juga terbentuk untuk menjalankan program pemerintahan. Bantuan logistik dan perlindungan bagi karena berlangsung di wilayah Beriman. Sultan Hamengkubuwono juga menjadikan raja seluruh Jawa setelah Republik Indonesia dan rupanya ini buat saja juga Belanda bahkan juga sampai mengancam
namun Sultan Mengko Sultan Malang Dewi Campos Ilan Berai juga menjelaskan Mengko Pinat Pulau segala berbagai yang berakhir banyak kesebenarnya terjadi dari dalam sejak semua Sultan lagi Jika kemudian diolah tentang ini merupakan hal tersebut. Terbukti ada medik mengikuti naskah teks termasuk bisa bergarap Jadinya berlangsung pada tanggal bertahun 1946 di Universitas Republik Indonesia menjadi Jakarta. Saat itu penerima dan Tiga, melanjutkan deklarasi Indonesia di sastra. Ismail Marzuki 1914 sampai 19 April dilahirkan di Jakarta.